Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafisha Putri Utami dengan NPM 18222 dari kelas Organization Culture 7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika organisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. Hakikat etika yang pertama merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Yang kedua, refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Norma etika terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama jujur, yang kedua adil, ketiga tepati janji, yang keempat taat aturan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam responsif, yang ketujuh hati-hati, dan yang ke-8 ada sopan santun. Etika kerja individu dalam organisasi mengatur hubungan individu dalam organisasi bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Prinsip-prinsip etika yang pertama, prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup keindahan, contohnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip persamaan. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dan yang kelima, prinsip kebebasan. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Mengembangkan etika di tempat kerja. Yang pertama, menerapkan tingkah laku etis pemimpin atau manajer sebagai model peran. Yang kedua, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Yang ketiga, mengembangkan kode etik. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Dan yang keenam, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Contoh kasus pelanggaran etika. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya bisa dilihat dari kasus PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018 silam, di mana maskapai penerbangan milik BUMN ini telah melanggar kode etik berbisnis, yakni dengan adanya manipulasi pada laporan keuangannya. Status plat merah saham milik maskapai inilah yang menjadi awal mulanya. Tidak hanya itu, PT Garuda Indonesia juga meniadakan produk yang ditawarkan murah di tahun 2020. Belum lagi kasus penyeludupan Harley Davidson dan Brompton. Kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia sudah dijatuhi hukuman dan terbukti bersalah. Dan prinsip nilai sincerity yang telah diterapkan sudah dilanggar oleh beberapa pihak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you!